Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Melanjutkan pembacaan tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lanjutkan di surat Abasa, surat ke-80. Asbabun nuzul surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Turmuzi dan Imam Hakim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha yang telah menceritakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala Abasa wa tawalla. Quran surah 80 ayat 1 diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta. Pada suatu hari ia datang pada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku bimbingan kepada Islam." Pada saat itu di hadapan Rasulullah ada beberapa laki-laki dari kalangan pemimpin-pemimpin kaum musyrik. Rasulullah SAW berpaling dari Abdullah ibnu Umi Maktum karena melayani mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata, Bagaimanakah pendapatmu? Apakah di dalam hal yang telah aku katakan tadi dapat membuka hatimu? Laki-laki dari pemimpin kaum musyrik itu menjawab tidak. Maka turunlah ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Rasulullah SAW bermasam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Abu Ya'la telah menyampaikan sebuah hadis serupa melalui Anas radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Munzir telah menyampaikan sebuah hadis melalui Ikrimah sehubungan dengan firman-Nya ayat 17, Qutilal insanu ma akfaroh. Binasalah manusia, alangkah sangat kekafirannya. Quran surah Al-Abasa ayat 17. Ikrimah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Atabah ibnu Abu Lahab. Atabah ibnu Abu Lahab, yaitu sewaktu dia mengatakan aku kafir kepada Tuhan bintang. Kita baca di surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa. Surah Abasa artinya bermuka masam. Surah ini Makkiyah, ayatnya 42, turun sesudah surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, dia telah bermuka masam, yakni Nabi Muhammad telah bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, yaitu memalingkan mukanya karena an ja'ahul a'ma, telah datang seorang buta kepadanya, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum. Nabi Muhammad SAW tidak meladinya karena pada saat itu ia sedang sibuk menghadapi orang-orang yang diharapkan untuk dapat masuk Islam. Mereka terdiri atas orang-orang terhormat kabilah Quraisy dan ia sangat menginginkan mereka masuk Islam. Sedangkan orang yang buta itu atau Abdullah ibnu Umi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu karena ia buta, maka Abdullah ibnu Umi Maktum langsung menghadap dan berseru dengan suara yang agak keras. Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Tetapi Nabi Muhammad SAW pergi berpaling darinya menuju ke rumah. Maka turunlah wahyu yang menegur sikapnya itu, yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat ini. Nabi Muhammad SAW setelah itu apabila Abdullah ibnu Umi Maktum berkunjung kepadanya, beliau selalu mengatakan, "Selamat datang orang yang menyebabkan Tuhanku menegurku karenanya." Lalu beliau menghamparkan kain serbannya sebagai tempat duduk Abdullah ibnu Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wa ma yudrika, tahukah kamu, artinya mengertikah kamu, la'alla yazakka, barangkali ia ingin membersihkan dirinya.
dari dosa-dosa setelah mendengar dari kamu. Lafaz yazakka bentuk asalnya yatazakka. Kemudian huruf ta diidghamkan kepada huruf za. Sehingga jadilah yazakka. Au yadzakkaru, atau dia ingin mendapatkan pelajaran. Lafaz yazakkaru bentuk asalnya yatazakkaru. Kemudian huruf ta-nya diidgham kepada zal sehingga jadilah yazakkaru. Yazakkaru. Artinya mengambil pelajaran dan nasihat. Fatang fa'ahu dzikra, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya atau nasihat yang telah didengarnya dari kamu bermanfaat bagi dirinya. Menurut suatu qiraat, lafaz fatang fa'ahu dibaca fatang fa'uhu, yaitu dibaca nasab karena menjadi jawab dari taraji dari lafaz la'allahu tadi. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup karena memiliki harta, fatang fa'ahu fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya atau menerima mengajukan tawaranmu. Menurut suatu qiraat, lafaz tasadda dibaca tasadda. Nah, yang bentuk asalnya tatasadda. Kemudian huruf ta kedua diidghamkan kepada huruf shad sehingga jadilah tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, yakni orang-orang yang serba berkecukupan itu tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera. Lafaz yas'a berkedudukan sebagai hal atau kata keterangan keadaan bagi fa'il atau objek yang terkandung dalam lafaz ja'a. Wa huwa yakhsha, sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yakhsha menjadi hal dari fa'il yang terdapat di dalam lafaz yas'a. Yang dimaksud adalah si orang buta itu adalah Ibnu Umi Maktum, Abdullah Ibnu Umi Maktum. Fa'anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya, artinya tidak memperhatikannya sama sekali. Lafaz talaha asalnya tatalaha. Kemudian salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah talaha. Kalla innaha tadhkirah. Kalla, sekali-kali jangan berbuat demikian, yakni janganlah kamu berbuat hal yang serupa lagi. Innaha, sesungguhnya hal ini, maksudnya surat ini atau ayat ini, tadhkirah, adalah suatu peringatan, suatu pelajaran bagi semua makhluk. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Atau tentu ia menghafalnya, kemudian menjadikannya sebagai nasihat bagi dirinya. Fi suhufim mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi aidi safaratin kiramin bararah. Fi suhufin, di dalam kitab-kitab menjadi khobar yang kedua karena sesungguhnya ia dan yang sebelumnya berkedudukan sebagai jumlah mu'taridah atau kalimat sisipan. Mukarramah, yang dimuliakan di sisi Allah, marfu'atin mutahharah, marfu'atin yang ditinggikan di langit, mutahharatin lagi disucikan dari sentuhan setan. Bi aidi safaratin, di tangan para penulis, yakni malaikat-malaikat yang menukilnya dari lauh mahfuz. Kiramin katibin, yang mulia lagi berbakti. Artinya semuanya taat kepada Allah SWT, mereka itu adalah malaikat-malaikat. Qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia, maksudnya terlaknatlah orang kafir itu, ma akfarah, alangkah sangat kekafirannya. Istifham atau ini adalah kalimat istifham atau kata tanya pada ayat ini mengandung makna celaan. Makna yang dimaksud adalah gerangan, apakah gerangan yang mendorongnya berlaku kafir. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min ayyi syai'in khalaqahu, dari apakah Allah menciptakannya. Istifham atau kalimat tanya di sini mengandung makna takrir. Kemudian Allah menjelaskannya melalui firman berikutnya, min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya menjadi alaqah, kemudian menjadi segumpal daging hingga akhir penciptaannya. Tsummas sabila yassarah, tsummas sabila, kemudian untuk menempuh jalannya, yakni jalan ia keluar dari perut ibunya, yassarahu, dia memudahkannya. Tsumma amatahu fa'aqbara, fa'aqbaratu tsumma idza fa'aqbarahu tsumma idza sya'a ansyarah. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, artinya dia menjadikannya berada di alam kubur yang menutupinya. Tsumma idza sya'a ansyarah, kemudian bila dia kehendaki dia membangkitkannya kembali menjadi hidup kembali pada hari berbangkit nanti. Kalla lamma yaqdi ma amarah, kalla, tidaklah demikian, artinya benarlah, lamma yaqdi, manusia itu belum melaksanakan atau belum mengerjakan ma amarahu, apa yang diperintahkan Allah kepadanya, yakni apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya supaya ia mengerjakannya. Fal yanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqan fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Fal yanzuril insanu, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dengan memasang akalnya ila ta'amihi, kepada makanannya. Bagaimanakah makanan itu diciptakan dan diatur untuknya. Anna sababnal ma'a, sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari awan, sobba, dengan sebenar-benarnya. Tsumma syaqaqnal arda, kemudian kami belah bumi dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya, syaqqa, dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu seperti biji gandum dan biji jawawut, wa inaba wa qadba, anggur dan sayur-sayuran atau sayur mayur, wa zaituna wa nakhla, dan pohon zaitun dan pohon kurma, wa hada'iqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat, ya ini kebun-kebun yang banyak pepohonannya. Wa fakihatau wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, yaitu tumbuh-tumbuhan yang dan buah-buahan serta rumput-rumputan, yaitu tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak. Tetapi menurut suatu pendapat, abban artinya makanan ternak yang berasal dari tangkai atau bulir gandum atau padi dan lain sebagainya yang sejenis. Mata'an, untuk kesenangan, sebagai kesenangan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan. Mata'an, untuk kesenangan, sebagai kesenangan atau untuk menyenangkan. Penafsirannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi pada surat sebelumnya. Lakum wa li'an'amikum, bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian. Penafsirannya sama dengan yang terdahulu pada surat sebelumnya. Fa'idza ja'atis shaqqah, dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi, dan dari teman hidupnya yakni istrinya, wa banihi, dan anak-anaknya. Lafaz yauma merupakan badal dari lafaz idza. Sebagai jawabnya disimpulkan dari berikut ini. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya, yakni keadaan yang membuatnya tidak mengindahkan hal-hal lain, atau dengan kata lain setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Wujuhu yauma idzin musfiratun dhahikatum mustabsyirah, banyak muka pada hari itu berseri-seri, yakni tampak cerah ceria. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa dan gembira atau bergembira. Mereka itu adalah orang-orang beriman.
wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabaratun tarhaquha qatarah, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, ya, penuh debu artinya penuh dengan debu. Tarhaquha, dan ditutup pula, diselimuti pula qataratun, oleh kegelapan dan kepekatan yang hitam. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika, mereka itulah, maksudnya orang-orang yang keadaan demikian itu, humul kafaratul fajarah, orang-orang kafir lagi durhaka, yakni orang-orang yang di dalam dirinya berkumpul kekafiran dan kedurhakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.